Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Ku temukan sumber hidup baru, dengan hati menerimaku. Tangan yang terbuka untuk menolongku, tanpa mengingat kesalahanku. Kau mengerti isi hatiku, Kau menjadi terang hatiku saat lemah kekelaman. Kau sertai jalanku, Kau mengerti isi hatiku. Tuhan, Kau penerang jiwaku. Kini ku sujud menyembah, hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku. Kini ku jalan hanya denganmu. Kau bukakan pintu berkat-Mu. Hati yang hancur tak Kau pandang hina. Kau berikan hati yang baru.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Di minggu pagi yang cerah ini, mari kita siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan, tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, mohon berkat-Mu turun atas kami. Mohon cerahi pikiran kami, cerahi perasaan kami, agar kami boleh mengerti kebenaran dan kami melakukannya. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, ketidaktepatan yang sudah kami lakukan. Kami tidak mau hidup dalam ketidaktepatan. Untuk itu ajari kami, urapi kami semua, layakkan kami mendengar firman Tuhan. Urapi juga mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar juru selamat mati, apa maksudnya? Juru selamat kok mati? Mau menyelamatkan kok malah mati? Begitu pertanyaan banyak orang rupanya. Inilah kalau orang tidak mengikuti secara lengkap, hanya fragmen potongan kecil, maka tidak akan mendapatkan kebenarannya. Juru selamat kok mati? Memang ia harus mati, tetapi tidak berhenti pada kematian. Ya, kalau ia memang juru selamat, ia pasti bangkit. Nah, inilah pengertian-pengertian semacam ini harus dimengerti. Ya. Tetapi ia bangkit dan tidak ada yang seperti dia. Kebangkitan yang terjadi selama ini sebelum Mesias bangkit, sebelum Tuhan Yesus bangkit. Ada enggak kebangkitan? Ada. Tapi kebangkitan yang terjadi di masa lalu itu bukan bangkit yang dimaksud seperti Tuhan Yesus, tidak sama. Itu hanya hidup lagi sebentar lalu mati lagi. Kemudian Lazarus juga hidup, dibangkitkan tapi mati lagi. Tapi Tuhan Yesus, Sang Mesias bangkit dan tidak pernah mati. Bahkan ia kembali ke tempatnya semula, naik ke surga. Bahkan kembalinya tidak diam-diam, tapi perlahan-lahan terangkat. Supaya banyak orang melihat dan semua orang tidak bisa memfitnah bahwa itu hilang mendadak. Tidak. Justru banyak orang melihat itu, Tuhan ingin memberikan bukti. Dia naik ke surga dengan tubuh kebangkitan yang fisik, bukan roh, menuju surga. Jelas ya? Ada yang seperti Tuhan Yesus? Tidak ada satupun di dunia ini yang begitu. Hanya Tuhan Yesus. Itu sebabnya Mesias hanya satu. Hamasyah. The Messiah. Al-Masih. Yang diurapi Kristus. Itulah bedanya yang asli dengan yang tidak asli. Bahkan ia akan datang lagi, ia berjanji akan datang lagi. Ada yang mengaku bahwa ia akan datang lagi? Jangankan datang lagi, mati tidak bangkit semua orang. Semua manusia. Ini bukti bahwa Mesias itu memang benar-benar Tuhan Yesus, hanya satu. Ya. Itulah sebabnya fakta ini berusaha diubah ceritanya oleh si jahat. Seolah-olah Tuhan tidak mati. Seolah-olah Tuhan hanya pingsan di kayu salib. Seolah-olah Tuhan tidak mati lalu lari ke India katanya. Ada lagi yang lari ke Eropa. Ini karangan-karangan seperti ini laris juga loh. Manusia itu aneh. Disodori karangan-karangan yang tidak berdasar, malah percaya. Disodori Alkitab yang berdasar historis, malah diragukan.
Memang aneh. Ia menjadi yang sulung atau yang pertama. Coba kita baca. 1 Korintus 15 ayatnya yang pertama sampai 11. Kita akan baca banyak ayat Bapak Ibu. Karena ayat-ayat ini memang mengisahkan secara utuh. Jadi tidak boleh satu ayat saja. Supaya lebih mengerti dalam hal ini. Oke, kita baca perlahan-lahan ya. Harus membaca Alkitab dengan cara yang benar. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Tapi ada syaratnya. Siapa bilang keselamatan tidak bersyarat? Baca yang benar ayat 2-nya. Asal kamu teguh berpegang padanya. Kalau orang tidak teguh berpegang pada Sang Juru Selamat, Yesus, maka ia enggak selamat. Jadi bersyarat. Ini ayat 2 contohnya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya, jadi kalau berpegang teguh, selamat. Kalau enggak, ya enggak selamat. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ia dibangkitkan, kata-kata ini ingat. Ia bukan membangkitkan diri sendiri, tapi ia dibangkitkan. Jangan merubah-rubah Alkitab. Mau dicek pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani sekalipun, teks aslinya itu artinya tetap sama. Ia dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Teks Alkitab harus dibaca secara lengkap, tidak boleh dipilih-pilih. Nanti kita akan menemui banyak ayat bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan. Bahwa roh yang membangkitkan Tuhan Yesus adalah roh yang sama nanti yang ditaruh dalam diri kita, yang menyertai kita, yaitu Roh Kudus. Akan membangkitkan kita juga dengan cara yang sama. Tubuhnya bangkit lagi, punya fisik lagi nanti. Tentu saja bukan tubuh fisik yang sekarang. Bukan. Ya. Tubuh fisik yang akan datang itu disebut di Alkitab tubuh rohani. Tubuh rohani itu bukan roh. Kalau roh tidak punya tubuh. Tubuh rohani. Artinya tubuh fisik yang tidak bisa mati lagi. Ya. Hati-hati, kebangkitan itu nyata. Bukan kebangkitan roh. Tapi memang benar-benar bangkit. Tuhan Yesus bangkit juga begitu. Pakai tubuh nyata. Bahkan Tuhan setelah bangkit masih makan. Makan ikan, makan roti. Itu menunjukkan bahwa tubuhnya nyata, fisik. Bisa disentuh. Waktu naik ke surga juga sama. Dilihat orang banyak, fisik tidak menghilang. Ya. Karena Allah itu bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Apa sih yang dimaksud hidup? Tubuh tanpa roh, itu namanya mayat. Namanya mati, tidak hidup. Roh tanpa tubuh juga bukan hidup. Seperti sekarang, orang-orang yang mati, apakah ia hidup? Mati, belum bangkit. Rohnya meskipun keluar dari tubuh. Banyak orang berpikir kebangkitan itu roh. Salah. Kalau kebangkitan roh ya nggak usah tunggu Tuhan Yesus datang. Roh orang mati sudah bangkit ya. Pergi ke tujuannya masing-masing. Kan begitu ya. Ingat baik-baik, ini kebangkitan beneran. Tubuh fisik. Tubuh surgawi. Yaitu tubuh fisik yang nggak bisa mati lagi. Tubuh kemuliaan. Dan itu sudah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan tubuh roh, bukan. Gak ada tubuh roh. Tubuh ya tubuh. Ya, oke. Kita lanjutkan pembacaan kita. Tadi ayat 2 ya, sekarang ayat 3.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi sebenarnya Kristus sudah mati. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, sudah bangkit, ya. Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ia bahkan menampakkan diri. Kalau roh tidak kelihatan. Sesuatu yang bisa ditangkap dengan mata, itu ada fisiknya pasti. Ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekalian. 500. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 500-an saksinya. Wah, salah Pak ayat ini sampai mereka masih hidup sampai sekarang. Kalau baca Alkitab itu yang mengerti ini ditulis zaman itu, pada waktu ditulis itu masih hidup. Kalau 2000 tahun kemudian sampai sekarang ya nggak ada yang hidup, sudah mati semua. Ya. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus kemudian kepada semua rasul. Tuhan sengaja setelah bangkit menampakkan diri ke banyak sekali orang supaya tidak bisa dipalsukan. Supaya menjadi bukti bahwa ia benar-benar bangkit. Saksi matanya banyak. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Kepada Rasul Paulus juga menampakkan diri loh Tuhan Yesus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Rasul Paulus itu sudah menganiaya jemaat Allah. Dulunya ia menganiaya jemaat Allah. Bahkan Rasul Paulus hadir ketika siapa itu yang dirajam? Stefanus. Ketika Stefanus dirajam, Rasul Paulus hadir di sana, bahkan memerintahkan untuk itu. Makanya Rasul Paulus menyesal. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus akhirnya sadar. Tuhan Yesus bahkan menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Kebangkitan Kristus tidak bisa dipalsukan. Kebangkitan Kristus itu nyata. Meskipun ada banyak cerita lain, tapi cerita lain itu tidak nyata dan tidak punya bukti. Ya, jadi percuma juga. Kalau ini jelas ditulis dalam manuskrip kuno yang ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya. Ia menjadi yang sulung atau yang pertama. Itu. Nah, kalau kita baca berikutnya, ini kita baca berikutnya ya. Ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kok kamu gak percaya? Kristus saja bangkit, kok kamu tidak percaya bahwa orang mati juga dibangkitkan nanti? Rasul Paulus menekankan di ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga pasti tidak dibangkitkan. Gitu ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit sebenarnya, maka kita semua sia-sia imannya. Nangkep ya?
Itu sebabnya Tuhan Yesus pasti bangkit. Lebih daripada itu kami ternyata berdosa kepada Allah kalau Kristus tidak bangkit. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Nah kalau begitu maka berdusta itu. Karena faktanya Kristus memang bangkit. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi karena Kristus memang bangkit, maka orang mati juga kelak akan dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus ternyata dulu gak bangkit, kita sia-sia hidup sekarang. Percuma. Karena tidak ada yang menebus dosa. Tidak ada solusinya. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Orang-orang yang mati dalam Kristus itu gak masalah. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jika kita berharap sama Kristus waktu hidup ini aja, nanti gak ada kebangkitan itu. Ya sia-sia, kasihan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung. Ini yang penting. Sebagai yang sulung. Kata-kata ini, sebagai yang sulung. Ini penting. Kalau ia yang sulung, yang pertama. Artinya orang percaya nanti akan menyusul yang sulung berikutnya, gitu loh maksudnya. Kalau Kristus dibangkitkan oleh Roh Kudus, maka berikutnya orang-orang percaya akan menjadi seperti yang sulung. Kebangkitannya sama persis, punya tubuh, dibangkitkan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Roh yang membangkitkan Yesus, itulah yang membangkitkan kita semua. Ini ayatnya eksplisit, jangan dirubah-rubah, jangan pakai pikiranmu sendiri. Banyak orang pakai pikirannya sendiri. Yesus itu bangkit sendiri, Pak. Dibangkitkan oleh Allah. Dalam hal ini Allah tentu saja Bapaknya, Bapak di surga. Ya, ini sederhana loh. Tapi banyak orang nggak mau belajar dengan benar. Kalau orang sampai tidak percaya Yesus bangkit, dia binasa. Sebab itu meremehkan, menghina pekerjaan Tuhan. Kebangkitan Kristus itulah bukti kemenangan. Jika tidak ada kebangkitan ya sia-sia semuanya, nggak menang. Yesus bangkit secara fisik, naik ke surga secara fisik, artinya surga juga fisik. Demikian juga kita nanti bangkitnya secara fisik, tapi bukan fisik darah dan daging yang sekarang, bukan. Sebab darah daging sekarang ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang mendapat bagian tubuh kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan nanti pada waktu kebangkitan. Itulah tubuh yang tidak bisa mati lagi. Yang disebut tubuh rohani atau tubuh surgawi. Bukan roh bentuknya, tubuh. Ya, itu harus dimengerti loh. Jadi kebangkitan itu fisik, bukan roh. Yaitu tubuh surgawi. Ya. Nah, di Matius 22 ayat 32, coba kita baca. Matius 22 ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Allah itu bukan Allah orang mati, Allah orang hidup. Artinya di surga sana orang-orangnya hidup. Orang yang masuk surga itu orang yang hidup, yang dibangkitkan. Yang hidup itu apa? Yang ada tubuh dan ada rohnya. Begitu loh artinya. Bukan Allah orang mati, orang tidak dibiarkan mati. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Waduh, belum pernah ada orang yang mengajar seperti itu. Ahli Farisi tidak mengajar seperti itu. Makanya orang-orang kagum
Ya. Ada banyak orang yang begini. Buktinya apa Tuhan Yesus bangkit? Nah, kalau mau tahu buktinya ya, banyak orang dari dulu memang sukanya memfitnah. Sejak zamannya Tuhan Yesus. Di Matius 28 ayat 11. Matius 28 ayatnya yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ini setelah bertemu Yesus sejak kebangkitannya. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Rupanya suap sudah terjadi sejak zaman dulu, saudara. Serdadu-serdadu ini disuap dengan uang. Ayat 13-nya. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi para serdadu ini disuap supaya bercerita bahwa Yesus itu mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Begitu. Ya. Tetapi walaupun fitnahan itu banyak dan terus terjadi, tetapi faktanya para rasul menyaksikan kenaikannya ke surga. Jadi waktu Yesus naik ke surga, disaksikan para rasul dan orang banyak. Demikian juga waktu Yesus nanti datang, sama persis dengan waktu naik. Nanti datang bukan rohnya yang datang, tapi seluruhnya, tubuhnya juga, tubuh fisiknya. Datang seperti ia naik ke surga. Dikatakan demikian di Alkitab. Ya. Ini bukan sembarangan. Lukas saja menulis segala sesuatu berdasarkan penelitian, research. Lukas 1 ayat 3, coba dibaca. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, artinya Lukas melakukan penelitian dalam hal ini. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Itu. Lukas itu menulis gak sembarangan. Itulah sebabnya di ayat 24, pasal 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Faktanya Yesus terangkat ke surga, jadi bangkit, bukannya tidak. Markus juga mencatat, Stefanus menyaksikan, bahkan Saulus pun hadir ketika itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus ingat, wah mereka bohong Pak, para murid. Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang bersedia mati untuk sebuah kebohongan yang dia buat sendiri. Sebab kalau dihukum mati, kalau orang bohong, pasti ia mengaku. Untuk apa bohongnya dipertahankan? Makanya para murid bersedia mati karena itu bukan bohong. Itu bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kalau Yesus misalnya tidak bangkit, para murid selamat. Ini dalam arti selamat dari hukuman Romawi. Karena dengan mengaku Yesus bangkit, hidupnya menjadi terancam, dikejar-kejar dan dibunuh. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi tidak perlu dipersoalkan lagi soal Yesus bangkit. Karena catatannya lengkap di Alkitab. Yesus itu bangkit secara fisik. Nah ini tidak diragukan lagi karena makan ikan. Kebangkitan orang percaya juga sama kelak. Sebab roh yang sama yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kita juga, roh yang sama. Coba kita baca ya. 2 Korintus 4 ayat 14. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, Yesus gak bangkit sendiri, dibangkitkan oleh Ia. Siapa itu? Allah Bapa. Akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus
Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Jelas ya? Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Siapa Dia yang dimaksud di ayat ini? Ya, Allah Bapa, Bapa Tuhan Yesus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ini Roh Kudus artinya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jelas bukan? Eksplisit, jelas. Ya. Ayat berikutnya baru implikasinya jelas. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging utangnya, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi intinya kita berhutang setelah ditebus, supaya hidup menurut roh. Ya, begitu. Ayat 23-nya kita lompat ke ayat 23 ya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi kita semua telah menerima karunia sulung roh. Karunia apa itu? Karunia sulung roh itu. Kalau dalam teks asli Alkitab, di situ dipakai kata aparche. Aparche itu artinya first fruit, buah yang pertama. First fruit of the Spirit, buah yang pertama dari roh. Tentu saja arti buah di situ tidak literal atau harafiah. Ini artinya figuratif. Yang sulung itu adalah Tuhan Yesus. Kita diberi karunia sulung roh supaya kita bisa menjadi seperti yang sulung. Supaya kita mau belajar kepada yang sulung. Supaya kita serius menjadi seperti yang sulung. Supaya kita mengenakan pikiran dan perasaan yang sulung seperti Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus. Mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Itu loh. Jadi kalau kita sedang belajar soal kebangkitan Yesus, tidak perlu diragukan, faktanya saksinya sangat banyak. Buktinya bahkan ia naik ke surga. Perlu dicatat tidak ada manusia manapun yang bangkit lalu naik ke surga seperti itu. Tidak ada manusia manapun yang mengaku akulah dia. Akulah Mesias maksudnya. Ada banyak Mesias palsu ya. Tapi yang semuanya mati masuk ke dalam tanah. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa kelak, suatu hari nanti, ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan, kalau hari itu kita sudah mati, maka kita akan dibangkitkan oleh roh yang diam dalam kita, yaitu Roh Kudus. Lalu dijemput Tuhan di awan-awan. Kalau di antara kita ada yang masih hidup ketika Tuhan datang, maka tubuh ini langsung diganti, sebab darah dan daging gak masuk ke dalam kerajaan surga. Langsung diganti dengan tubuh baru yang tidak bisa mati, yang bisa masuk surga dan tidak mati. Oleh sebab itu, kita harus fokus dan punya prioritas yang benar dalam hidup kita yang singkat ini. Menjadi seperti yang sulung. Itulah tugas utama kita hidup. Itulah yang dinamakan sukses yang sebenarnya. Yaitu kalau kita menjadi seperti yang sulung. Yaitu kalau kita berubah
punya pengertian yang benar, mengenal Allah lebih baik, sehingga kita boleh hidup lebih dewasa di hadapannya, sehingga kita semua boleh mempersiapkan diri, supaya kita membayangkan, menghayati bahwa suatu hari nanti kita akan dibangkitkan. Dan laut, langit, dan bumi yang ada sekarang akan lenyap. Mengerikan. Kita bangkit, langit dan bumi terbakar. Kalau ada manusia yang ditinggal di bumi, ya dia tertinggal di neraka. Tapi kalau ia dibawa Tuhan menjemput di awan-awan, maka ia akan sampai di langit baru, bumi baru. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi soal kebangkitan tidak usah diragukan. Tapi implikasinya atau dampaknya bagi kita itu jelas. Kalau yang kita ikuti itu dia bangkit, artinya dia benar-benar Mesias. Artinya dia adalah Tuhan, artinya ia adalah anak Allah yang maha tinggi. Anak Bapa di surga yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Kalau ia bangkit, artinya ia berkuasa atas maut. Tidak bisa mati lagi. Kalau ia bangkit, itu membuktikan bahwa ialah yang benar. Tidak ada seorang pun bisa selamat tanpa dia. Dialah juru selamat yang asli, yang benar. Juru selamat yang palsu, dia tidak bangkit, mati terus. Dia bahkan menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Siapapun orangnya. Cuma kalau orang benar akan dibawa ke Firdaus rohnya. Tapi kalau orang tidak benar akan dibiarkan tertinggal di bumi yang jadi lautan api. Tapi dibangkitkan juga. Dibangkitkan dengan tubuh kita lalu ditinggal di langit dan bumi yang menjadi lautan api. Itulah yang disebut Gehenna atau neraka. Begitu Bapak Ibu. Jadi implikasinya adalah suatu hari kalau kita sudah mati kita akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Kalau hari itu kita masih hidup kita akan diubah seketika tubuh kita. Jadi yang mana saja tidak ada masalah. Asal kita berkenan bagi Tuhan. Amin ya. Ingat. Suatu hari kita akan dibangkitkan. Ingat yang membangkitkan adalah roh yang sama yang membangkitkan Yesus. Yang sekarang tinggal dalam diri kita. Yaitu Roh Kudus. Dengan demikian kita tidak pantas takut terhadap apapun. Karena ada roh Allah dalam diri kita. Yang kita harus takuti adalah takut berbuat dosa. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Baik, saya ingin menyapa jemaat Gereja Suara Kebenaran Pantai Indah Kapuk. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa sudah setahun kita tidak bertemu. Karena pandemi COVID ya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian semua tetap semangat, sehat, umur panjang. Dan terus mengikuti firman Tuhan yang disampaikan secara benar. Ya, Bapak Ibu saya ingatkan, kalau hidup bekerja dari rumah, itu pun harus tetap semangat, harus bekerja seolah-olah bagi Tuhan. Bukan seolah-olah, memang bagi Tuhan. Mengapa? Karena roh yang akan membangkitkan kita nanti, itu roh yang membangkitkan Yesus juga. Setiap saat roh itu bersama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita benahi diri kita. Ada roh Allah yang maha tinggi dalam diri kita. Mari kita benahi diri kita, mari kita belajar lagi, mari kita berubah. Mari kita mengenakan pikiran perasaan Kristus. Mari kita memanfaatkan karunia sulung roh. Supaya kita menjadi yang sulung. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala, angkat tangan kita tinggi-tinggi.
Kami sambut segala berkat yang datang dari surga. Memberkati program ini sampai ke ujung bumi. Memberkati semua orang yang mendengar dan mengerti, terutama yang melakukannya. Terima kasih Bapa, segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, sudah kami terima. Haleluya. Amin. Haleluya. Come on. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Sudah bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Serukan haleluya. Sekarang terimalah
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.